Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21 sebagai inspirasi permenungan kita hari ini. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pernahkah Anda merasa bahwa apa yang Anda miliki, entah itu waktu, tenaga, uang, atau kesabaran, terasa tidak cukup untuk menghadapi tuntutan hidup? Kita mungkin sering berkata demikian, saya ini kan cuma orang biasa. Atau sumber daya saya terbatas. Mana mungkin saya bisa menyelesaikan masalah sebesar ini? Inilah tepatnya situasi yang dihadapi para murid dalam Injil hari ini. Mereka berada di tempat yang sepi. Sore sudah menjelang dan ada 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan yang sedang lapar. Logika manusia berkata, ini mustahil. Suruh mereka pulang saja. Namun Yesus memberikan tanggapan yang mengubah segalanya. Maka mari kita renungkan 3 inti refleksi dari mujizat penggandaan roti yang digambarkan dalam Injil hari ini. Yang pertama, belas kasihan itu mendahului mujizat. Di dalam ayat 14 tertulis demikian, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya.
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Sebelum Yesus melakukan mujizat fisik, memberi makan, ia melakukan mujizat hati, belas kasihan. Dalam bahasa aslinya, kata tergerak hatinya itu menggambarkan satu perasaan yang sangat mendalam. Bahkan perasaan yang sungguh sakit ketika melihat orang lain itu menderita. Yesus tidak melihat kerumunan itu sebagai gangguan terhadap waktu istirahatnya. Ia baru saja berduka atas kematian Yohanes Pembaptis, dan pasti Yesus ingin menyendiri. Ia melihat mereka sebagai domba-domba yang perlu digembalakan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apakah kita masih peka terhadap kekurangan dan kelaparan saudara-saudara di sekitar kita? Bukan hanya lapar akan makanan, tetapi lapar akan perhatian, didengarkan, dan dikasihi. Seringkali sebelum kita bisa memberi solusi, kita diminta untuk terlebih dahulu hadir dengan belas kasihan. Mujizat itu dimulai ketika hati kita terbuka bagi orang lain. Yang kedua, logika kekurangan versus logika kepercayaan. Para murid menghitung persediaan apa yang mereka bawa dan berkata, "Di sini yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan." Ini adalah logika kekurangan. Mereka fokus pada apa yang tidak mereka miliki. Yesus menjawab dengan perintah yang tampak tidak masuk akal secara matematis. "Bawalah kemari kepadaku." Yesus tidak menciptakan roti dari kekosongan, dari ketiadaan. Ia menggunakan apa yang ada. 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Ini adalah bekal seorang anak, seperti yang dicatat dalam versi Injil Yohanes. Yesus meminta persembahan yang sedikit itu, lalu ia menengadah ke langit, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya. Di tangan manusia, 5 roti itu hanya cukup untuk 1 orang. Di tangan Yesus, 5 roti cukup untuk 5.000 orang, dan masih ada kelebihan, bahkan 12 bakul penuh. Allah tidak meminta kita untuk memiliki sumber daya yang tak terbatas. Ia hanya meminta kita menyerahkan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, dengan penuh kepercayaan. Mungkin Anda merasa talentamu kecil. Mungkin merasa waktu Anda itu singkat. Atau juga mungkin Anda merasa penghasilan Anda pas-pasan. Serahkan itu kepada Yesus. Biarkan Dia memberkati, memecah-mecahkan, dan menggandakan semua yang ada padamu itu. Kekurangan kita menjadi kesempatan bagi kemuliaan Allah. Yang ketiga, kita fokus kepada peran murid. Mereka digunakan oleh Tuhan sebagai saluran
Para murid itu bukan sumber. Mari kita perhatikan. Yesus memecah-mecahkan roti, tetapi murid-muridlah yang membagikannya kepada orang banyak. Yesus bisa saja menjatuhkan roti dari langit langsung ke mulut setiap orang. Tetapi tidak. Yesus melibatkan murid-muridnya. Mengapa? Karena Allah itu menghormati kebebasan dan partisipasi manusia. Kita semua dipanggil menjadi rekan kerja Allah. Mujizat terjadi melalui kolaborasi. Anak kecil memberi rotinya, simbol korban dan kepercayaan. Yesus memberkatinya. Ini adalah kuasa ilahi. Dan para murid membagikannya. Ini adalah kekuatan pelayanan dan keterlibatan. Jika para murid itu menolak membagikan roti karena merasa itu terlalu sedikit, mujizat itu tidak akan tersebar. Demikian juga, jika kita menahan diri untuk berbuat baik karena merasa apa gunanya tindakan kecil saya, kita menghalangi aliran berkat Allah kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dunia hari ini penuh dengan situasi yang kurang baik. Situasi kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, kesepian, keputusasaan. Tanggapan alami kita seringkali adalah rasa tidak mampu. Masalahnya terlalu besar, saya terlalu kecil. Namun Injil hari ini mengingatkan kita, lihatlah dengan mata belas kasihan seperti Yesus. Jangan lewatkan orang-orang, saudara-saudari kita yang membutuhkan, yang ada di depan mata kita. Bawalah 5 roti dan 2 ikan Anda kepada Yesus. Jangan sembunyikan keterbatasan Anda. Serahkan bakat, waktu, dan juga mungkin harta yang sedikit itu di dalam doa dan pelayanan. Dan mulailah membagikan. Jangan menunggu sampai kita merasa cukup. Mulailah dari apa yang ada di tangan kita sekarang. Sekali lagi, mulailah dari apa yang ada di tangan kita sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segala sesuatu dimulai dari yang kecil, dari yang sederhana. Tuhan mau mengajarkan kepada kita hati yang sungguh berbelas kasih itu. Orang-orang hebat, para ahli dalam membuat hal-hal kecil bisa menjadi besar. Percayalah, ketika Anda memberi dengan tangan terbuka, Allah akan mengisi kembali tangan tersebut itu dengan kelimpahannya. Seperti 12 bakul penuh roti yang dikumpulkan oleh para murid. Biarlah kasih Kristus yang kita terima hari ini dan ke depan tidak habis untuk diri kita sendiri, tetapi berlimpah bagi orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.